Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky General Unggul Darjat, nomor presensi 31, biasa dipanggil Rizky. Saya dari kelas 10F. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan yang berasal dari Jawa Timur. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Raja Airlangga bertahta di Kahuripan, wilayah kuno yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Disebutkan dalam prasasti Pamuatan bahwa menjelang akhir pemerintahnya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha atau Kediri. Saat itu Raja juga sedang di tengah berhadapan dengan masalah suksesi kerajaan karena putri mahkota Sri Sangramawijaya Dharmaprasadotunggadewi yang justru memilih untuk menjadi petapa. Di saat yang sama, putra Dharma Wangsa Teguh atau raja terakhir dari Kerajaan Medang yaitu Samarawijaya menuntut haknya atas tahtanya. Untuk menghindari perebutan tahta di antara dua pangeran yaitu putra Airlangga, Mapatigasakan dan sepupunya, Sri Samarawijaya. Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua. Kerajaan Kahuripan memiliki wilayah yang cukup luas, hampir mencakup seluruh daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Jika pembagian tidak dilakukan dengan tepat, tentunya dapat menimbulkan masalah dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Raja Airlangga mendapat bantuan dari MPU Bada dalam proses pembagian kerajaan Kahuripan. MPU Barada atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru spiritual Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan. Konon katanya MPU Barada membagi kerajaan Kahuripan menggunakan kesaktiannya. Hasil pembagian menyatakan bahwa kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Gasakan, sementara kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat dari Daha memberikan kepada Sri Samarawijaya. Peristiwa pembagian kuartet ini terjadi pada tahun 1045, menandai akhir dari pemerintahan kerajaan Kahuripan sekaligus berdirinya kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjulu. Setelah terbagi, kerajaan Jenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih hingga timbul peperangan antara Samarawijaya dan Mapati sama-sama merasa berhak atas seluruh kekuatan Airlangga. Peperangan di antara keduanya terus menjadi selama beberapa dekade hingga kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dari kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur, ini pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Adapun masa kejayaan Kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Beliau dikenal dengan salah satu raja besar di tanah Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kediri berhasil mengambil kekuatan Airlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpinnya sangat makmur, bahkan kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya seperti Majapahit hingga Mataram Islam. Uniknya, Raja Jayabaya juga terkenal dengan ramalan-ramalannya yang terbukti di era modern sekarang ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fase kemundurannya. Keruntuhan Kerajaan Kediri terjadi pada masa Kertajaya, diawali dengan adanya konflik antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Jadi,
Saat itu sang raja mempunyai ambisi ingin disembah oleh Brahmana Hindu serta Buddha yang ada di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, para Brahmana menolaknya. Selanjutnya, penolakan tersebut rupanya memancing amarah Kertajaya. Ia kemudian melakukan berbagai perilaku buruk pada kaum Brahmana. Guna menghadapi ancaman Kertajaya, Brahmana kemudian lari ke wilayah Tumapel untuk minta perlindungan kepada Ken Arok. Sepanjang perjalanan itu pula, Brahmana menyebarkan kabar kesesatan yang dilakukan Kertajaya pada seluruh rakyat Kediri. Sesampai di Tumapel, kaum Brahmana kemudian menjalin kerjasama dengan Ken Arok untuk melawan Kertajaya. Tahun 1222, Ken Arok menyatakan bahwa Tumapel telah terpisah dari Kediri dan menjadi kerajaan yang berdaulat. Selanjutnya, para Brahmana pun memimpin upacara penobatan untuk Ken Arok sebagai raja pertama di Tumapel. Kertajaya yang mendengar adanya penobatan sepihak yang dilakukan oleh Ken Arok dan para Brahmana pun marah besar. Ia kemudian mengirim pasukan guna menangkap Ken Arok. Sayangnya, upaya tersebut gagal. Usai berhasil menggagalkan serangan pasukan kerajaan Kediri, Ken Arok dengan bantuan rakyat dan para Brahmana pun balik menyerang kerajaan Kediri. Melalui serangan balik ini, Ken Arok berhasil menguasai Kediri pada tahun 1222. Ini juga menjadi awal runtuhnya kerajaan Kediri. Selanjutnya, Kediri berada di daerah Tumapel atau Singasari. Pada perkembangan sejarahnya, Ken Arok pun akhirnya mengangkat putra Kertajaya yang bernama Jayasabha menjadi Bupati Kediri. Keruntuhan kerajaan Kediri di masa Kertajaya ternyata disebabkan oleh keangkuhan sang raja sendiri. Pada akhirnya, kerajaan Kediri berhasil dibangun kembali oleh Jayakatwang yang memberontak para raja Singasari kala itu akibat dendam masa lalu di mana leluhur Jayatuang Kertajaya pernah dikalahkan oleh Ken Arok. Oke, ini yang paling banyak ya sebenarnya. Yaitu adalah tentang bukti peninggalan. Untuk bukti peninggalan ini sebenarnya ada banyak sebetulnya. Jadi ini saya akan ambil beberapa saja. Yang pertama adalah Candi Penataran. Candi Penataran adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kediri yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Penataran disebut sebagai Candi Palah yang dibangun untuk memuja Hyang Acalapati atau Raja Gunung atau Girindra dalam kepercayaan Siwa. Berdasarkan tulisan yang tercantum di prasastinya, candi tersebut dibangun pada awal abad ke-12 atas perintah Raja Saingga dari Kerajaan Kediri. Yang kedua ada Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting dibangun sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti tersebut ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dan tulisan aksara Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah Sri Jayawarsa Digjaya Sastra Prabu. Kita bisa melihat prasasti Sirah Keting ini di Museum Nasional Jakarta. Yang ketiga ada prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan merupakan barang peninggalan Kerajaan Kediri yang menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungagung. Menurut para sejarawan, prasasti tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1194 Masehi atau pada saat Raja Kertajaya bertahta. Selain sejarah berdirinya Trenggalek dan Tulungagung, prasasti tersebut juga menceritakan peristiwa penting Kerajaan Kediri yang mendapat serangan dari kerajaan lain yang berasal dari timur. Yang keempat ada prasasti Ngatang. Selanjutnya ada prasasti Ngatang yang diperkirakan dibangun pada tahun 1194 Masehi. Prasasti tersebut merupakan status dari desa Ngatang yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja Jayabaya. Yang kelima ada Candi Tondowongso. Candi Tondowongso dipercaya dibangun pada awal Kerajaan Kediri berdiri atau tepatnya pada abad ke-11. Lokasi candi tersebut berada di situs Tondowongso, tempat di mana benda-benda peninggalan lain seperti arca Agas
Tia, Durga, Nandi, Brahmana, dan Lingga ditemukan. Yang keenam ada Kitab Smadahana. Kitab Smadahana ditulis pada era Raja Kameswari oleh Empu Dharmaja yang dikenal dengan cerita rakyat berjudul Cerita Panji. Isi kitab tersebut menceritakan tentang Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Perbuatan tidak sopan itu membuat mereka terkena kutukan dan mati terbakar oleh api oleh ilmu sakti yang dimiliki Dewa Siwa. Yang ketujuh ada kitab Kakawin Baraya- Bharatayuda. Kitab Kakawin Bharatayuda adalah karangan dari Empu Seda dan Empu Panuluh yang dibuat pada tahun 1157 Masehi. Isi kitab tersebut menceritakan tentang sebuah perang saudara antara kaum Pandawa dan Kurawa yang masih keturunan dari Brahmana. Yang kedelapan ada Candi Gua. Candi Gua berdiri tak jauh dari situs Tondowongso yang dipercaya memiliki keterikatan dengan temuan candi yang ada di situs Tondowongso. Yang kesembilan, Prasasti Jaring. Prasasti Jaring adalah peninggalan Kerajaan Kediri yang dibuat pada tahun 1194 Masehi dan masih bisa dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Isi prasasti tersebut menceritakan tentang penjabat Kediri yang punya gelar inisial dari nama hewan. Salah satunya adalah macan kuning. Yang terakhir, 10 atau terakhir, Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri terakhir adalah Kitab Negara Kertagama yang juga dikenal sebagai Desawanana. Kitab tersebut merupakan sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Naskah asli Negara Kertagama ini sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah secara keseluruhan, Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia yang memberikan warisan besar dalam bidang sastra, pemerintahan, dan perdagangan. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Meskipun tidak bertahan selama kerajaan-kerajaan lain, Kediri memberikan kontribusi yang signifikan dalam sejarah dan budaya Indonesia. Warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Oke, daftar pustakanya kebanyakan aku ambil dari Kompas, Detik, Kumparan, dan inilah. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.